Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semangat pagi, amin. Salam sehat, apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Siapkan dirimu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan berlaku atas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai tugas kerja kita, mari kita datang kepada alamat yang tepat. Yesus Kristus Tuhan kita. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Allah, di dalam kasih, setia dan rahmat yang besar yang selalu Engkau nyatakan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjaga kami di sepanjang istirahat tidur kami. Hari ini kami kembali bersyukur. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Sebab rahmat-Mu juga selalu baru bagi kami. Dan belas kasihan-Mu tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar. Ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami hidup oleh karena firman-Mu, oleh karena perkataan-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini benar-benar memberi buah yang baik atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur 50 ayat 23, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Orang-orang dunia boleh saja berkata jujur itu hancur. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita harus berani berprinsip. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Rasul 24 ayat 16. Saudara, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau hidup dalam kejujuran. Ayat yang kita baca pagi hari ini menyatakan sangat jelas, tegas bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang jujur jalannya. Bahkan Alkitab mencatat, kalau sudah baca di Amsal 2 ayat Amsal 3 ayat 32, dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi Tuhan itu hanya mau bergaul dengan orang jujur. Kita aja manusia gak mau ya bergaul dengan orang yang suka bohong ya. Kita tidak mau bergaul dengan orang munafik. Ya kan? Kita suka bergaul dengan orang yang jujur. Sebab dibohongi itu gak enak, saudara. Ya kan? Tuhan hanya mau bergaul dengan orang yang jujur. Dengan orang jujur, ia bergaul erat. Saudara lihat deh dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Juga dikatakan bahwa orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Mazmur 140 ayat 14 bagian B. Dan juga dikatakan doa orang jujur dikenannya. Amsal 15 ayat 8 bagian B. Nah, ternyata saudara, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur. Dan doa orang jujur pasti berkenan kepadanya. Saudara, suatu ketika saudara-saudara Yusuf menemukan uang di dalam karung mereka setelah membeli gandum di Mesir. Kejadian pasal 42 ayat 35. Di sana dikatakan begini, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Saudara, sudah pasti uang yang ada di dalam pundi-pundi itu tidak sedikit jumlahnya. Ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi tidak mungkin sedikit. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan jika kita mengalami peristiwa yang demikian?
menemukan pundi-pundi uang misalnya, ya kan? Apakah kita mengembalikan uang tersebut atau kita malah diam saja dan berkata, wah, ini kan rezeki nomplok. Dan kita diam saja, ya kan? Tapi saudara, inilah yang dilakukan saudara-saudara Yusuf, yaitu apa? Di ayat 21 di Kejadian pasal 43, ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Mereka mengembalikan uang yang bukan haknya itu, saudara. Mereka telah lulus ujian kejujuran. Ternyata saudara-saudara Yusuf telah mengalami perubahan karakter. Berbeda dengan waktu-waktu sebelum di mana mereka telah memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya kepada para saudagar Midian. Dan membawa berita tidak jujur kepada ayahnya yaitu Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Saudara, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena jujur, saudara-saudara Yusuf diberkati di tengah kelaparan yang melanda negerinya. Mereka tetap terpelihara dengan sempurna. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita hidup dalam kejujuran. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri kita sendiri, jujur juga kepada orang lain, kepada majikan kita, tapi juga kepada bawahan kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, mari kita jujur. Saudara, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita hidup jujur. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita jangan ikut-ikutan seperti orang dunia yang mengatakan jujur itu hancur. Saudara, majikan yang lalim pun kalau dia mau cari bendahara, pasti dia mau cari bendahara yang jujur. Saudara tahu Abu Nawas? Kisah Abu Nawas itu kan banyak bohong-bohongnya. Kalau dia cari bendahara, pasti dia cari bendahara yang jujur. Saudara, Tuhan cari orang yang jujur. Dan orang yang jujur, berkatnya akan selalu mengalir. Dari segala penjuru mata angin, Tuhan perintahkan berkat kepada orang yang jujur. Amin. Mari kita hidup dalam kejujuran, kita mau belajar jujur. Ya, sebab Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mau hidup di mana karakter kita telah diubahkan menjadi orang yang jujur kepada Tuhan. Pasti kita akan mengalami berkat berkelimpahan di masa-masa sukar, di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini untuk hidup dalam kejujuran. Sebab firman-Mu begitu tegas, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripadamu akan Engkau perlihatkan kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah mengajar kami untuk hidup dalam kejujuran. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang setia untuk menyaksikan dan mengikuti tayangan Galilea ini. Berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, studi pelayanan, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan. Tuhan selalu buat berhasil. Dan pertemukan mereka semua dengan orang-orang yang berlaku jujur. Menjadi mitra usaha, rekanan kerja,
biarlah mereka bertemu dengan orang-orang yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.